Bapak-bapak asisten yang saya banggakan, kita tadi sudah membahas mengenai roda manajemen, yaitu plan, do, check, action, dan kuncinya adalah komunikasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang yang tidak kalah penting, yaitu manajemen operasi ataupun manajemen proses. Nah, kalau kita berbicara manajemen proses atau manajemen operasi, itu ada 3 hal besar yang akan kita bicarakan. Ada 3 hal penting, yaitu ada yang disebut input, ada yang disebut dengan proses, dan ada yang disebut dengan output. Nah, dan ada satu lagi customer. Customer siapa? Pelanggan kita. Pelanggannya asisten divisi siapa? Manajernya. Pelanggannya manajer siapa? Pimpinan yang lebih tinggi. Jadi manajemen proses ini bertujuan agar output yang dihasilkan itu sesuai dengan target yang sudah direncanakan. Visinya tercapai. Nah, ada 3 hal tadi, input, proses, dan output. Input itu apa saja? Mungkin Bapak-Bapak asisten pernah mendengar namanya 5M. Kita singkat menjadi 5M. Apa itu 5M? 5M itu ada ada manusianya. Sumber daya manusianya harus kita siapin, inputnya. Ada metodenya, metode kerjanya. Ada materialnya, bahan-bahannya, dan alatnya. Ada maninya, ada uangnya. Ada mesinnya. Nah, ini teori manajemen proses. Nah, input ini, faktor-faktor input ini menjadi modal utama untuk memastikan apakah visi kita bisa tercapai atau tidak. Sebenarnya kita dengan cara melihat sisi input, kita bisa menyimpulkan hasil akhir. Artinya, Bapak-bapak sekalian yang menjadi seorang asisten itu, kemampuan seorang asisten juga dapat dilihat dari kemampuan seorang asisten dalam menyiapkan, dalam meramu, dalam mengelola faktor 5M ini dalam melakukan tugas sehari-hari. Contoh saja, semprot. Outputnya berapa? 3 hektar per TK atau 4 hektar per TK. Itu butuh apa aja? Pasti butuh input. Inputnya apa? Butuh orang. Butuh cara kerja. Butuh bahan. Racun, air, alat. Butuh uang untuk nanti membayar. Butuh mesin, ya, unit transport. Nah, jika input ini Bapak asisten nggak penuhi, maka outputnya pun akan tidak sesuai yang direncanakan. Jadi peran asisten dalam meramu 5M ini sangat-sangat penting. Nah, yang kedua adalah proses. Faktor proses ini, Bapak-bapak asisten, itu memberikan gambaran bagaimana 5M yang kita siapkan tadi itu diolah dan dikerjakan. Ya. Apa saja prosesnya? Nah, ini yang kita sebut tadi adalah kompetensi seorang asisten. Ada 3. Kompetensi teknis, bagaimana seorang asisten tadi mengetahui kultur teknis perkebunan. Contoh saat disemprot, ya dia harus tahu bagaimana cara menyemprot. Itu prosesnya. Kemudian manajerialnya, merencanakannya, planningnya udah dibuat belum? Dari mana bahannya diambil? Siapa yang mengambil? Di lahan siapa yang mengawasi? Ya, planning, organizing, acting, dan controlling. Kemampuan manajerial seorang asisten. Dan yang terakhir, kemampuan mempengaruhi orang supaya bisa bekerja sesuai dengan yang kita harapkan. Namanya kompetensi leadership. Nah, jika seorang asisten mempunyai ketiga kompetensi ini, maka prosedur kerja,
instruksi kerja itu bisa berjalan. Itu faktor prosesnya. Yang ketiga itu faktor output. Faktor output ini adalah faktor yang menggambarkan hasilnya dari proses-proses yang dilakukan. Output itu identik dengan produktivitas dari pekerjaan yang dilakukan. Apa saja outputnya yang kita mau dari sebuah manajemen proses? Pertama adalah high product. Ya, produksi yang tinggi. Kedua, high quality, kualitas yang tinggi. Dan ketiga, low cost, biaya yang rendah, kompetitif. Itu outputnya. Ya. Nah, kemudian tadi saya bilang faktor proses tadi itulah kemampuan seorang asisten mengolah atau memproses input. Itu tujuannya adalah efisiensi dan efektivitas. Ya, ini penting. Bagaimana kita meramu 5M itu dengan efisien dan pelaksanaan di lapangan dengan efektif, ya, tepat sasaran. Sehingga output yang ketiga tadi, high product, high quality, low cost itu bisa terwujud. Inilah yang kita sebut manajemen proses. Yang penting saya sampaikan sekarang adalah bahwa paradigma yang sekarang berkembang, yang dimiliki oleh asisten, askep, bahkan mungkin seorang manajer sekalipun, selalu melihat sisi operasi itu ada di lapangan selalu dari sisi output. Contoh, mengapa outputnya sekian? Kenapa lebih rendah? Kenapa lebih mahal? Padahal output itu ya merupakan hasil kombinasi dari dua proses sebelumnya, yaitu input dan proses. Sehingga paradigma kita harus dirubah. Dalam arti begini, kalau kita mau output yang bagus, maka inputnya harus bagus. Dan prosesnya harus bagus. Mengapa? Karena kalau inputnya tidak bagus, prosesnya bagus, outputnya tidak bagus. Inputnya ada, inputnya bagus, prosesnya tidak bagus, output pun tidak sesuai yang diharapkan nanti, tidak bagus. Jadi kalau outputnya bagus, maka inputnya bagus, prosesnya pun bagus. Nah ini. Jadi harapannya kepada bapak-bapak asisten, yang harus kita lakukan selanjutnya apa? Perbaikan yang mau kita lakukan adalah bukan lagi manajemen menyalahkan. Maksudnya menyalahkan bagaimana? Oh, kenapa produksimu rendah? Disalah-salahin terus. Tetapi memperbaiki atau continual improvement. Apa itu? Kita mencari bottleneck, hambatan, ya. Kita mencari solusi yang terbaik sehingga output yang dicapai itu merupakan benar-benar hasil jerih payah dari tahap input dan proses. Bukan sebaliknya. Berharap-harap. Ya. Jadi ada juga asisten itu yang berharap-harap semoga outputnya dapat, semoga outputnya dapat inilah, semoga outputnya tercapai. Ini sering kita jumpai banyak ini. Mengapa dia begitu? Karena dia tidak terlibat, karena asisten tidak terlibat dalam input dan proses. Sehingga kita sebut namanya manajemen H2C. Apa itu? Manajemen harap-harap cemas. Bisa tidak ya? Jadi Bapak asisten sekarang pola berpikirnya harus berubah. Pola berpikir yang hanya menunggu, yang hanya melihat hasil, harus sekarang sudah melihat input juga dan melihat prosesnya.
Nah, itulah yang kita bahas sedikit tentang manajemen proses. Ya, bahwa ada input, ada proses, ada output yang harus kita lengkapi, kita kawal agar output yang diharapkan itu bisa memuaskan para pelanggan kita. Siapa pelanggan kita? Para pemimpin kita. Kita akan lanjutkan nanti materi berikutnya.